Halo teman-teman, welcome back to my IG Live. Ini adalah morning prayer pertama kita. Jadinya kita tuh harus tetap semangat pagi-pagi. Jadi setelah pagi-pagi kita harus memuji dan menyembah Tuhan sebagai anak-anak Tuhan ya. Jadinya kita tuh harus berapi-api terus menyala-nyala untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, teman-teman. Yes, di morning prayer ini pertama-tama kita berdoa dulu kepada Tuhan ya, karena setelah diberikan kesehatan kepada Tuhan. Oke, sebelum memulai morning prayer kita. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhanku Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, pagi hari yang cerah ini Tuhan. Engkau tetap memberikan kepada kami nafas kehidupan, kesehatan Tuhan, organ-organ tubuh kami semuanya lengkap, semuanya baik, berfungsi dengan normal. Kami dapat berjalan, kami dapat melihat, kami dapat bernafas, kami dapat mendengar Tuhan Yesus, kami sehat, kami dapat makan, minum Tuhan Yesus, sejahtera Tuhan Yesus. Tapi kami memiliki hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kepada kami firman-Mu yang hidup Tuhan Yesus, dan kiranya Roh-Mu yang kudus turun atas kami, menaungi kami Tuhan, sehingga kami tidak haus dan lapar lagi akan Engkau Tuhan Yesus, sehingga kami dipenuhi oleh sukacita, ketenangan yang sejati, damai sejahtera, dan kasih karunia daripada-Mu. Biarlah anugerah yang melimpah daripadamu dan penyertaan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke, ya belum ada pengikut ya, tapi nggak apa-apa. Ini memang pagi-pagi banget, jam 5 ya. Ini pesan-pesan juga buat teman-teman ya, setelah bangun kita tuh harus memuji dan memuliakan nama Tuhan pertama-tama terlebih dahulu. Simpel doa Bapa kami juga nggak apa-apa gitu kan. Yang penting ingat Tuhan dulu gitu kan. Itu adalah salah satu cara kita serve God gitu kan, serve God, karena Tuhan juga bilang, apakah yang aku minta daripadamu selain hati yang takut akan Engkau, berjalan bersamaku, mencintai aku, dan melayani aku dengan setiap hati, jiwa, raga, dan kekuatanmu, kata Tuhan Yesus kan ya. Jadinya ketika kita udah mendapatkan hati Tuhan, semua Tuhan kasih gitu. Jadinya teman-teman itu kita harus menyediakan waktu untuk Tuhan ya, pertama kali bangun tidur, ya puji dan sembah Tuhan. Paling nggak bilang terima kasih Tuhan gitu. Oke, kita karena aku lagi Indonesia bagi kemuliaan-Mu ya, karena aku ngerasa setelah aku di Taiwan, aku ngerasa Indonesia itu lagi berapi-api banget ya, terutama anak-anak mudanya itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya kalau di gereja kita kan, kalau misalnya di Indonesia gitu ya, apalagi Jakarta, apalagi GBCC ya di Kokas, itu sampai ngantri ya untuk masuk ke dalam. Setelah udah penuh kita diusir lagi. Karena jam berikutnya saking penuhnya itu gereja, luar biasa ya teman-teman ya, kalau kita lihat revival di Indonesia ya, begitu juga revival di Afrika gitu kan, sampai gerejanya 1 kilometer kali 1 kilometer gitu kan. Kalau teman-teman penasaran Pastor Samson Dabas gitu ya, itu kayak ya ampun gitunya gitu ya, revival sampai segitunya di Indonesia, di Afrika gitu kan ya, kalau nggak salah itu di Nigeria ya gitu. Itu di gereja keluarga Allah ya, sering datang pendetanya, suka benar-benar luar biasa revival yang terjadi ya, sampai penuh full gitu kan. Gerejaku juga di GBI Bintaro dari 2 jam ibadah sekarang jadi 5 jam ibadah gitu kan. Jadi luar biasa benar-benar ini revival, banyak gereja baru, banyak gereja online baru di Indonesia. Ya ini benar-benar luar biasa lah revival. Jadinya itu aku teringat revival yang terjadi luar biasa. Kalau bisa dibandingkan dengan sini, itu gerejanya dikit orangnya, anak mudanya juga dikit gitu kan. Jadinya itu aku karena aku mengingatkan ini kepada Indonesia yang benar-benar revival terjadi di Indonesia. Kita hari ini akan nyanyi Indonesia bagi kemuliaan-Mu ya teman-teman ya. Mari kita bersama-sama bersatu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke?
Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus, terpujilah nama-Mu Roh Kudus. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu ya Allahku. Kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Roh Kudus. I love you Jesus. Thank you Jesus, thank you Tuhanku. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Roh Kudus. Hanya kepadamu lah Tuhan segala pujian penyembahan layak Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, akan kemuliaan-Mu ya Allahku. Nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oke ya teman-teman, jadinya ini Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Jadinya maaf ya teman-teman, aku karena kan ini lagi musim dingin ya di sini, jadinya aku udah pakai shell juga setiap hari ya. Aku nggak pakai AC, nggak pakai kipas juga, tapi terus kayak gitu. Aku juga nggak tahu kenapa gitu kan ya. Ya mungkin ini karena cuaca, tapi anehnya tahun lalu aku nggak gitu.
Tapi tahun ini aku mungkin lebih dingin kali ya gitu ya, lebih dingin gitu. Tapi ya kita nggak boleh berhenti melayani Tuhan ketika kita lagi sakit gitu kan ya. Aku lagi nggak enak badan gitu kan, masuk angin. Ini bukan suatu hal yang menutup aku untuk melakukan live, melakukan untuk melakukan Tuhan, melayani Tuhan, malah harus lebih semangat lagi. Karena pada hakikatnya penyakit itu adalah roh intimidasi iblis juga, termasuk itu. Jadinya penyakit, apalagi kita ingin melayani Tuhan, tiba-tiba itu kita sakit, wah itu berarti roh dari iblis gitu, roh intimidasi iblis gitu. Roh intimidasi harus kita lawan dalam nama Tuhan Yesus. Jangan sampai gara-gara kita sakit atau nggak enak badan, kita nggak melakukan live, kita nggak melayani Tuhan, kita nggak cinta lagi sama Tuhan, malah kita harus semakin cinta kepada Tuhan gitu kan. Maka niscaya sakit itu akan hilang gitu kan, malah yang ada berkat Tuhan yang melimpah gitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita bersyukur banget ya atas perkenan Tuhan. Sekarang satu lagi teman-teman ya, satu lagu lagi. Kemudian kita akan membaca firman Tuhan Yesus. Oke? Pelangi kasihnya ya, aku mau kasih lagu pelangi kasih ini untuk mengingatkan kita betapa akan janji Tuhan gitu, akan janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan kita itu sangat setia ya, sangat loyal dia cintanya, karena kita bisa tahu sendiri keturunan Abraham tetap dipelihara sampai saat ini. Abraham ya, kalau kita lihat dari silsilah Tuhan Yesus ya kan, Abraham, terus itu ke Daud gitu kan ya, Daud ke ke Tuhan Yesus gitu kan ya. Jadinya itu memang benar-benar setia banget sampai sekarang. Israel juga masih dipelihara oleh Tuhan Yesus gitu kan. Padahal kalau kita lihat jumlah Kristen di sana kecil banget, berarti mereka pada nggak percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Mesias gitu kan. Tapi nggak apa-apa gitu kan ya. Jadi kayak itu kita bisa melihat dari situ, walaupun manusia nggak setia, tapi Tuhan Yesus itu setia loh. Tuhan kita itu setia gitu kan. Jadinya jangan sampai teman-teman itu nggak percaya lagi sama janji Tuhan. Janji Tuhan itu iya dan amin. Tuhan akan memberikan masa depan yang cerah bagi teman-teman yang berharap kepada Tuhan. Gitu kan. Tuhan bilang apa? Diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan, dan terkutuklah orang yang berharap kepada manusia, yang hatinya menjauh dari Tuhan dan mengandalkan diri sendiri. Ya. Sorry teman-teman. Ya. Salah satu loh intimidasi iblis. Jadi teman-teman itu jangan sampai nggak percaya lagi gitu. Kita percayalah firman Tuhan gitu. Percayalah Tuhan kita itu Tuhan yang besar, luar biasa, sanggup melindungi, sanggup untuk menepati janjinya gitu loh. Asalkan teman-teman punya iman untuk menarik kuasa Tuhan, menarik janji Tuhan itu. Kita belajar aja lah dari yang awal-awal ya, betapa Hawa itu tuh kayak gak percaya gitu kan. Udah dibilang jangan makan buah ini gitu kan, buah pengetahuan yang baik dan jahat, tapi tetap aja dia makan gitu kan. Jadinya gimana ya, kita itu gak boleh gak percaya kepada janji Tuhan. Karena kalau misalnya kita lihat iblis ini tuh ingin banget ya, kalau misalnya itu kan snake ya di situ ya, ular ya, waktu itu yang membujuk Hawa untuk tidak percaya kepada Tuhan gitu kan. Itu tuh kan membujuk gitu kan melalui firman Tuhan. Jadi kita juga harus hati-hati gitu kan, jangan sampai firman Tuhan itu dipakai oleh iblis untuk mengintimidasi ataupun saudara-saudara, teman semua. Karena Tuhan juga bilang di zaman-zaman akhir banyak nabi-nabi palsu. Jadi kita harus menguji segala sesuatu. Walaupun itu dari pendeta, walaupun dari bapak gembala kita, walaupun dari keluarga kita, dari siapapun gitu, bahkan pikiran kita sendiri, ya kan? Kita harus menguji itu semua dan lakukan, ambil yang baik gitu. Ambil yang baik gitu. Jadinya dan setelah diuji ya take action gitu kan. Kita harus mengimplementasikan ya, kita harus rasakan sendiri gitu. Karena
susah gitu ya orang zaman sekarang percaya sama Tuhan gitu. Kalau enggak mengalami sendiri gitu kan. Jadinya apalagi banyak yang bilang, oh kenapa Tritunggal, kenapa adalah Bapa, Putra, Roh Kudus gitu kan, segala macam. Pokoknya banyak aja pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Udah deh alami sendiri gitu, experience by yourself gitu kan. Ambil one verse dari Alkitab, experience by yourself gitu kan, one month, terus dengan ayat itu, one month enggak, rasakan sendiri, experience sendiri, ya kan. Jadinya kita nggak usah kayak banyak-banyak bertengkar gitu kan banyak orang yang kayak beda pendapat, musuhan gitu kan, hanya gara-gara ayat Alkitab ini, nama Tuhan ada banyak gitu kan, surga itu namanya ada banyak, hanya gara-gara nama kita berantem gitu kan. Lebih baik kita nggak usah berfokus kepada perbedaan, lebih baik kita fokus kepada amanat agung aja gitu kan, bergandengan tangan, fokus kepada amanat agung, nggak usah lah mempersoalkan hal-hal yang sempit ya menurut aku ya, hanya gara-gara nama, hanya gara-gara perbedaan-perbedaan yang nggak jelas. Yang penting tujuannya apa dulu. Setelah kita tahu tujuannya kita apa, yang nggak berhubungan dengan tujuan itu dan menghancurkan tujuan itu, kita hancurkan gitu. Karena salah satu cara kerja iblis, ini teman-teman aku kasih tahu ya, cara kerja iblis itu adalah tipu muslihat, perselisihan, perpecahan gitu kan. Dan itu tuh adu domba juga gitu kan, adu domba gitu antara anak Tuhan, kita adu domba. Adalah gereja kecil gitu kan, nggak suka sama gereja besar gitu kan, ini gereja besar hanya untuk duit aja gitu kan perpuluhannya, gereja besar gitu kan, gereja kecilnya juga memiliki hati yang kayak minder gitu kan ya. Minder itu nggak baik ya teman-teman ya. Rendah diri itu tuh nggak baik ya. Rendah hati baik, rendah diri nggak baik ya kan. Ini kita rendah hati, boleh rendah, kita tuh harus rendah hati tapi nggak boleh rendah diri gitu ya. Perbedaan yang sangat jauh ya, itu rendah hati sama rendah diri gitu kan. Ini PR nih buat teman-teman ya gitu. Kenapa perbedaannya gitu. Jadinya teman-teman kita tuh harus tetap minta pertolongan Roh Kudus juga gitu kan, untuk melindungi gitu, untuk menuntun, karena kita nggak bisa sendiri gitu, nggak bisa sendiri kita di dunia ini, harus ada Roh Kudus gitu yang as our best friend ya kalau aku bilang ya kan gitu. Ajak aja ngobrol gitu. Aku suka banget ya kalau teman-teman tahu itu pendeta Pak Aruna Wirjolukito ya. Suka aja gitu loh, kita ajak ngobrol aja, kenapa gitu kan, kita boleh dong ajak ngobrol gitu. Hal simpel aja gitu, hanya beli makanan gitu kan, beli ke Carrefour gitu kan, beli makanan, beli snack ataupun beli bumbu gitu ya. Tuhan yang mana ya aku pilih ya gitu. Ataupun kerjain PR gitu kan ya, tugas dari kan aku lagi kuliah gitu kan, yang mana ya ini Tuhan ya, desainnya yang bagus kira-kira gitu kan ya ngajar, milih jalan gitu kan, yang mana ya jalan yang baik Tuhan Yesus gitu ya. Simpel itu, ngajak ngobrol gitu kan, dan kita kan juga dikasih malaikat gitu sama Tuhan Yesus, ajak juga ngobrol malaikatnya, boleh loh gitu. Oh ya teman-teman, aku ada seri malaikat ya, seri malaikat ini di YouTube aku, YouTube channel aku @diana.tampubolon. Di situ ada seri malaikat gitu kan, di situ ada tentang malaikat itu ngapain. Sebenarnya malaikat itu apa sih ada di kehidupan kita gitu kan. Terus itu juga ada malaikat yang jatuh, yang menikah dengan manusia gitu kan. Nah ternyata malaikat itu semuanya cowok ya, karena mereka menikahi cewek di daughters. Ini kalau kita lihat bahasa Inggrisnya, the son of God itu tuh nikah dengan Mary to the daughters of Adam gitu loh. Jadinya ternyata daughters, dia bilang daughters, berarti perempuan gitu kan ya. Berarti kelemahan perempuan dari dulu itu malaikat gitu. Karena kan Hawa kan juga dibujuknya kan dosa masuk itu kan lewat Hawa ya kalau bisa dibilang gitu kan. Ini kelemahan. Dan snake itu kan sebenarnya dia punya kaki gitu kan ya. Jadinya itu snake itu adalah dari Lucifer sendiri gitu kan. Lucifer yang
Lucifer itu sebenarnya berubah jadi snake gitu kan, gitu. Itu namanya Seraphim ya. Lucifer itu mantan Seraphim. Nanti kita pokoknya ada semuanya di YouTube channel aku, jadinya yang dimana jangan ceritanya, jadinya lucu lah gitu. Ternyata malaikat itu pernah jatuh cinta sama manusia gitu kan. Terus itu lahirlah anak-anaknya itu salah satunya adalah yang dikalahkan oleh Daud ya, yang dikalahkan oleh Daud sama Goliat gitu kan, Goliat. Jadinya pokoknya dia gede-gede gitu ciri-cirinya gitu. Jadinya itu ada juga malaikat yang menyamar jadi manusia ya kan, di perjanjian lama ada, di perjanjian baru juga ada gitu. Nanti kita teman-teman penasaran kan pastinya, ayo cek. Ini itu ada malaikat, ada juga pernikahan malaikat dengan anak-anak Adam gitu kan, perempuan gitu kan. Terus itu juga ada serubim, nanti akan ada serafim sama ada malaikat Tuhan gitu ya. Stay tune aja. Babel tadi ada kejutan-kejutan yang sebenarnya nggak kita ketahui sebelumnya, karena kan nggak maksud aku kan ini tentang seri malaikat ini kan nggak dikasih tahu ya di khotbah gitu. Paling khotbah itu tentang apa sih, tentang ya kita harus gimana gitu kan dalam Tuhan Yesus gitu kan. Cerita-ceritanya itu ya cerita-cerita yang dalam mengimplementasikan dalam kehidupan kita gitu kan. Jarang banget tuh seri malaikat gitu kan, demons gitu, heaven. Jadinya teman-teman itu YouTube channel aku di Tampubolon itu adalah yang membahas tentang yang jarang dibahas di di gereja gitulah, di gereja. Ini kita seru-seruan aja gitu, seru-seruan Bible study, seru-seruan yang asik ya dan freely gitu. Jadinya kayak malaikat ada gitu kan, ada yang solusi ada masalah, solusinya gimana gitu kan. Intinya Bible study aku yang di YouTube di @diana.tampubolon itu semua based on Bible. Itu jarang banget aku pakai pendapat aku sendiri gitu kan. Paling aku membantu menafsirkan teman-teman. Seperti yang aku omongin sekarang, itu semua kalau teman-teman cek itu semua ada di Bible. Semuanya ada di Bible. Jadinya aku kayak benar-benar jadinya itu konsep aku untuk di Bible study ataupun di semua pelayanan aku, semuanya itu based on Bible. Paling aku membantu menafsirkan atau membantu mengingatkan teman-teman aja. Ya kan, jadinya aku nggak mau itu berdasarkan hikmat aku sendiri teman-teman ya. Jadinya aku nggak mau ya teman-teman Bible lovers itu hanya berdasarkan hikmat pribadi aku. Aku berdoa sama Tuhan ya, Tuhan biar program worship aku, program-program aku semuanya itu not based on my own perspective, berdasarkan my own wisdom. Biarlah hikmat Tuhan, Roh Kudus dan iman yang bekerja di dalam aku gitu. Jadinya itu ya bukan aku yang berkata-kata, tapi Roh Kudus gitu ya, based on Bible semuanya. Jadi aku apa yang aku bilang ke teman-teman itu daging ya gitu, 100% daging, terutama Bible study yang ada di YouTube channel aku @diana.tampubolon gitu kan. Aku kasih tahu kali ya di sini ya, bentar ya, YouTube channel aku teman-teman. Jadi itu aku lagi di dom sini, YouTube channel aku ya, untuk Bible study ya, Bible study ada di YouTube channel aku @diana.tampubolon. Bible study YouTube ya, YouTube gitu. Iya gitu ya teman-teman ya, @diana.tampubolon. Jadi bedanya adalah YouTube channel aku itu @diana.tampubolon, tapi kalau Instagram itu N-nya 2, diana.tampubolon, N-nya 2, karena memang ya udah ada yang buat gitu kan, jadinya N-nya 2. Jadinya ya teman-teman bisa cek. Maka semuanya based on Bible kok, gak usah takut dan khawatir gitu kan ya. Itu misalnya nabi-nabi palsu gitu kan dari nabi-nabi palsu, karena itu semuanya based on Bible gitu kan. Karena role model aku tuh Pak Niko ya, semuanya based on Bible, lebih banyak worship gitu.
Oke teman-teman, aku kebanyakan ngobrol sepertinya. Jadinya kita lebih ke sekarang kita memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi ya di Pelangi Kasih ya. Jadi hanya gara-gara Pelangi Kasih ini aku ngobrolnya kebanyakan, tapi nggak apa-apa, itu bukan hanya sekedar ngobrol, itu benar-benar dari Tuhan ya, karena aku biasa Bible ngasih taunya ke teman-teman semuanya. Oke, Pelangi Kasih ya. Kita sembah Tuhan ya teman-teman ya. Usahakan untuk terkonek dengan Tuhan ya teman-teman ya. Bagaimana caranya terkonek? Miliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan ya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Mujizat terjadi ya teman-teman ya. Saat memuji nama Tuhan, semua angin dalam tubuh Diana keluar teman-teman. Iya, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Kita bisa lihat ya teman-teman ya, betapa Tuhan kita itu dahsyat ya, gitu. Jadinya kalau teman-teman punya sakit apapun itu, sekecil masuk angin, sekecil flu ataupun mata sakit atau pusing kepala, obatnya yang gratis dan gak usah capek-capek ke rumah sakit adalah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tadi teman-teman lihat sendiri ya kan, ketika aku memuji dan memuliakan Tuhan, ya kan, betapa angin-angin dalam tubuhku ini keluar semuanya ya. Angin sini memang banyak banget anginnya teman-teman ya, teman-teman Bible lovers ya, Bible lovers. Ini gawat banget nih, angin-angin di Taiwan banyak banget ya. Mau dari fall sampai ke winter, waduh, pagi siang malam itu tuh
angin ada aja gitu kan. Banyak banget angin, jadinya masuk semua nih ke dalam tubuh gitu kan. Padahal aku kemarin tuh udah makan sampai kenyang ya, kayak kenyang banget ya, sampai udah mau muntah gitu rasanya. Tapi itu tetap aja angin masuk gitu kan, mau kenyang mau nggak kenyang angin tetap masuk teman-teman. Jadi kayak ketika kita memuji dan muliakan Tuhan, mujizat terjadi gitu kan. Ini teman-teman lihat sendiri kan, ketika kita melayani Tuhan keluar semuanya angin itu gitu kan. Jadi kayak ini mujizat juga, ini salah satu mujizat yang di siaran langsung ini nih, luar biasa Tuhan kita ya teman-teman ya, luar biasa. Ya kita nggak usah perlu bukti apa macam-macam gitu kan, diri kita sendiri bukti Tuhan ada gitu ya kan. You are the letter gitu kan, not written with ink but by the Holy Spirit in you gitu kan. And ya ditulis letternya itu in your heart, right? Oke. Ayat firman Tuhan tuh ya teman-teman ya. Oke, kita baca firman Tuhan ya. Satu verse aja karena ini udah lewat nih gitu ya. Nggak terasa emang kalau misalnya kita itu lagi berapi-api melayani Tuhan gitu kan. Kita lagi memiliki cinta mula-mula akan Tuhan gitu. Miliki lagi cinta mula-mula akan Tuhan, nggak terasa gitu ya. Oke, kita first of the day hari ini adalah dari 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah kan dalam dirinya gitu. Jadinya gini ya teman-teman ya, kita itu apalagi di dunia ini, kita masih di dunia loh ya gitu. Jadinya teman-teman punya pilihan gitu kan. Ada yang baik, ada yang jahat gitu kan. Ya sesimpel di keluarga kita aja lah, karena di keluarga kita itu yang mungkin dari kecil yang menjadi role model kita gitu kan. Ataupun kalau misalnya udah kerja sekarang adalah tempat kerja gitu kan, kita lebih lama di tempat kerja dibandingkan di rumah gitu kan. Jadinya tergantung teman-teman ada di mana. Kalau misalnya di sekolah ya berarti sekolah teman-teman yang lebih lama gitu kan. Jadinya kita itu ada yang baik, ada yang jahat gitu kan. Terus kita tirulah apa yang baik gitu, dan tidak tiru hal yang jahat. Terus ada pertanyaan, loh gimana Diana kita bisa tahu yang baik yang mana yang jahat? Ya baca Alkitab gitu. Ya kan gitu. Ya setelah kita baca Alkitab, kita tahu yang mana yang baik dan mana yang jahat, dan semakin hari kita semakin diperbaharui gitu dalam iman gitu kan, dalam pengetahuan akan Allah gitu. Ini juga ada ayatnya di Alkitabnya, semakin hari kamu semakin diperbaharui, semakin hari kamu semakin bijak gitu kan. Karena awal dari kebijaksanaan adalah takut akan Tuhan gitu kan. Jadinya kita harus meniru apa yang baik dan kita tidak tiru apa yang jahat. Tahu dari mana yang baik dan jahat, jangan dengan hikmat kita loh, suka-suka kita ntar ya kan. Nanti kita bunuh orang, kita bilang kita baik, kita bunuh orang gitu kan. Kita bunuh orang gitu kan, misalnya kita bunuh orang gitu kan, terus tuh gue kasih deh 10 juta gitu kan ke orang miskin gitu setelah bunuh orang, setelah ngerjain orang kasih 10 juta gitu kan. Oh gue tuh kayaknya nih gue mau ngerjain dia nih gitu kan. Ya setelah kita ngerjain dia, kita kasih 10 juta gitu kan. Oh pasti Tuhan tuh udah hapuskan itu dosa-dosa gue gitu ya. Itu pembodohan ya teman-teman ya, itu penipuan tuh namanya gitu. Jadinya itu menurut dia sendiri itu baik gitu kan, tapi menurut firman Tuhan gak baik gitu kan ya. Karena Tuhan bilang apa, kasihilah sama manusia gitu, dan jangan permainkan aku kata Tuhan gitu kan. Nah jadinya Tuhan gak melihat harta gitu kan, Tuhan melihat hati gitu kan. Jangan kita tobat kumat Tuhan pasti ampunin lah dosa aku gitu kan aku udah kasih ke Tuhan 100 juta ini ke gereja gitu kan, tapi aku bunuh orang aja gitu kan. Ya, tapi ya itu nggak boleh gitu kan, karena membenci saudara kita itu termasuk membunuh kata Tuhan loh. Jadinya membenci itu sama dengan membunuh juga gitu kan. Jadinya kita itu nggak boleh juga membenci sama kita manusia. Tapi benci banget nih gitu kan. Ya nggak bisa dengan kekuatan sendiri, harus kekuatan Tuhan Yesus, dan itu melalui proses step by step gitu.
gitu. Jadinya membenci yang dimaksud ini adalah membenci saudara kita ya teman-teman ya gitu. Jadinya anak-anak, jadi kita harus bisa membedakan juga yang mana yang harus kita maafkan gitu kan. Jangan sampai kita dipermainkan juga gitu. Kita mintalah hikmat dari Tuhan gitu. Yang mana yang perlu kita maafkan, yang mana yang harus kita injak. Karena Tuhan juga bilang dalam Mazmur 91 dalam perlindungan Tuhan, Engkau diberi kuasa untuk menginjak anak singa dan ular naga gitu kan. Diberi kuasa untuk menginjak anak singa dan ular naga. Jadinya anak-anak dari iblis itu harus kita injak. Tapi saudara kita harus kita kasihi. Saudara kita nggak boleh kita benci gitu kan. Saudara kita itu siapa ya? Orang-orang yang takut akan Tuhan gitu kan. Orang-orang yang tidak bersekutu dengan iblis. Orang-orang yang tidak menyembah iblis. Orang yang menyembah iblis gitu kan. Itu bukan anak Tuhan, bukan saudara kita gitu kan. Kita harus injak di dalam nama Tuhan Yesus gitu kan. Jangan sampai, Tuhan juga bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan sampai kita bergaul dengan mereka gitu. Bergaul sama berteman tuh beda ya teman-teman ya. Berteman say hi, oke. Bergaul kita tuh sering gitu kan, berhubungan dengan dia gitu. Jadinya jangan sampai salah konsep gitu. Jangan sampai salah setting di otak ya gitu. Jadinya kita harus mengasihi saudara kita, kasihi Tuhan, kasihi manusia gitu kan. Jangan membenci, maafkan gitu, tapi adalah saudara kita gitu kan. Saudara kita siapa? Minta pertolongan Roh Kudus, siap untuk membedakannya gitu. Karena jangan sampai kita membiarkan kita untuk masuk dalam pergaulan yang buruk gitu kan. Karena ini kuat-kuatan teman-teman, kuat-kuatan gitu kan. Karena ada orang yang nggak kuat, oh aku mau menginjil nih gitu kan. Dia tuh mantan homo ya. Mantan homo, ini pendeta aku yang ceritain. Dia mantan homo, dia bertobat, terus itu dia mau menginjili teman-teman yang homo gitu di komunitas homonya gitu kan. Akhirnya dia masuk dalam homo lagi gitu kan, karena dia nggak sanggup gitu. Jadi minta pertolongan Roh Kudus gitu. Nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri, harus minta kekuatan Roh Kudus. Dan kita sadar tahu gitu loh kekuatan kita sampai di mana gitu kan. Minta pertolongan Roh Kudus lah gitu untuk yang komunitas ini kalau memang dia itu udah masuk dalam kriteria anak iblis, ya udah dijauhin aja gitu lah. Ataupun kalau kita merasa kita nggak sanggup, udah dijauhin aja gitu. Sampai benar-benar minta hikmat dari Roh Kudus lah. Memang benarkah Tuhan jalanku untuk menginjili komunitas homo ini, atau memang jalan aku untuk melayani di gereja gitu kan, atau melayani di gereja atau melayani dimanapun. Karena kita harus minta hikmat Roh Kudus gitu dalam setiap keputusan dalam kehidupan kita gitu. Jangan-jangan Tuhan nggak berkehendak untuk misalnya si A ini untuk menginjili komunitas homo, tapi komunitas yang ada di penjara mungkin ya kan, atau komunitas orang sakit yang ada di rumah sakit, atau komunitas yang lain, komunitas farmers mungkin, atau komunitas yang lain gitu kan, pelayanan gereja, pelayanan penjara gitu kan, pelayanan anak yatim piatu, kan banyak pelayanan gitu. Kita harus minta Tuhan, jangan sampai kita itu kayak udah sini aja gitu kan. Berdoa dulu gitu, minta pertolongan Roh Kudus gitu kan. Salah satu petunjuk dari Tuhan biasanya ya nggak dilancarkan gitu. Misalnya nggak dilancarkan gitu dari Tuhan. Itu teman-teman jangan kesal gitu. Karena kan God is in control ya gitu kan. Jadinya kalau misalnya sesuatu itu nggak terjadi, misalnya kita udah punya niat baik nih, misalnya si A ini udah mau menginjili komunitas homo gitu kan. Ya pada akhirnya nggak jadi gitu kan. Ada aja yang nggak suka sama dia, ataupun pas mau menginjili itu misalnya kecelakaan, ataupun pas menginjili itu kayak ada aja halangannya gitu kan. Nah kita minta, jangan-jangan ini memang bukan untuk aku gitu, mungkin aku tempat yang lain gitu. Tuhan God provides yang lebih baik lagi. Mungkin aku pelayanannya jangan-jangan di penjara nih gitu, atau pelayanannya di anak yatim piatu, atau pelayanan orang-orang tua, kan banyak pelayanan ya teman-teman ya. Jadinya gitu ya teman-teman. Ini dari satu ayat nyebar kemana-mana kayak penyakit kanker ya. Selnya membelah kemana-mana. Tapi nggak apa-apa teman-teman, ini penyakit kanker yang baik itu berarti ya kan. Karena pada hakikatnya penyakit kanker itu sebenarnya kita itu manusia itu punya sel kanker, cuman itu yang kena kanker itu stadiumnya sampai yang 4 sampai meninggal itu sel kankernya lebih banyak dibandingkan sel baiknya gitu. Jadinya nggak apa-apa gitu kan. Jadi setiap manusia itu punya gitu. Jadi kita itu harus percaya sama Tuhan. Tuhan bisa menyembuhkan apapun penyakit saudara-saudara. Seperti yang tadi penyakit musim dingin aku ya,
enter wind ya, masuk angin ya. Teman-teman bisa lihat ya ketika mujian Tuhan dia keluar gitu kan. Ya itu adalah satu mujizat Tuhan yang harus kita syukurin gitu kan. Jadi jangan lupa baca Alkitab supaya bisa membedakan yang baik dan jahat. Oke, dan jangan lupa untuk minta wisdom dari Tuhan untuk membedakan yang baik dan jahatnya. Teman-teman tuh nggak ditipu oleh iblis gitu kan. Nggak ditipu oleh iblis. Oke, teman-teman, sampai jumpa di prayer morning besok jam 5 pagi waktu Indonesia Barat dan juga jam 6 pagi Taiwan time gitu kan ya. Ini ada beberapa yang lihat ini juga dari Taiwan ya, teman-teman aku dari Taiwan. Aku nggak tahu mereka ngerti nggak ya bahasa Indonesia. Mungkin nanti another session kita pakai bahasa Inggris, tapi aku ya nggak apa-apa ya. Iya, bahasa Inggris dan mungkin nggak segini lah. Nanti aku cek yang mana kira-kira ini yang penonton tercinta Bible lovers ini kebanyakan dari Indonesia atau dari Taiwan gitu. Tapi orang Taiwan juga nggak bisa bahasa Inggris, teman-teman, jarang. Orang Indonesia udah pasti bisa ngerti bahasa Inggris gitu kan, paling nggak ngerti lah gitu ya. Ya orang Taiwan enggak gitu ya, pusing juga gitu ya, yang mana ini pakai bahasa apa, bahasa Mandarin dia belum bisa nih. Ya untuk sementara pakai bahasa Indonesia dulu ya teman-teman ya, tapi kalau di YouTube channel itu ada yang bahasa Inggris juga, ada yang bahasa Indonesia juga gitu ya teman-teman ya. Stay tune, besok jangan lupa kita akan morning prayer setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 pagi ya waktu Indonesia Barat dan jam 6 pagi untuk Taiwan. Terus itu hari Sabtu kita juga ada prayer tower juga sama jam 5 pagi. Cuman itu kita lebih ke prayer ke Great Commission ya, Great Commission untuk Indonesia juga. Cuman yang ini ya kita fellowship bareng-bareng lah gitu kan. Dan juga kita setiap hari Minggu itu ada worship time, itu yang jam 7 malam ya, worship night time itu jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya. Terus itu jam 8 malam waktu Taiwan, karena ada teman-teman aku juga yang dari Taiwan ini ikut live aku, jadinya aku reminder ke mereka juga. Dan juga ada YouTube channel aku untuk Bible study ya, Bible study YouTube channel aku itu ada English, ada juga Indonesia Bible study. Terus itu juga ada vlog aku juga, vlog masak, vlog apa, tapi di dalam vlog aku selalu ada Bible verse gitu kan, jadi itu kayak motivation vlog lah gitu ya. Mungkin teman-teman bosan nih Bible study mulu gitu kan, worship time mulu, prayer time mulu ya, aku ada vlog ya, jadi dalam vlog itu ada Bible verse juga gitu ya. Ya untuk teman-teman semuanya itu gratis Bible lovers. Terus itu juga aku ada free ebook The Power of Love ya kan, Because God is Love di 1 John 4 ayat 8. Jadi free ebook aku ya. Terus itu juga kita ada free gift every month. Jadi teman-teman harus stay tune ya. Biasanya di vlog aku kasih itu ya free gift juga. Kita ada free gift ya. Terus itu kita ada prayer request juga, prayer request consultations ya. Terus itu teman-teman misalnya mau prayer one-on-one consultation, one-on-one prayer with me, kita itu ada line ID Great.Commission ya kan, atau teman-teman bisa WA aku di 085311655520, ataupun itu Indonesia ya, yang Taiwan aku lupa. Yang Taiwan nanti aku taruh di description aja, caption ya, ada Indonesia, ada datanya. Jadinya teman-teman bisa bisa DM juga atau bisa komen di YouTube. Pokoknya dimanapun tuh aku akan baca. Terus tuh kita janjian aja gitu. Kita janjian. Nah, jadi ini untuk teman-teman gitu. Terus itu kalau misalnya teman-teman tergerak hatinya untuk buy me coffee ya kan, untuk support my channel. Jadi teman-teman di link profil aku itu ada nomor rekening aku, bisa transfer ke sana seikhlasnya aja dan semaunya gitu kan, nggak aku paksa gitu kan, karena ini aku lakukan untuk Tuhan Yesus gitu kan. Dan semuanya itu nanti ya untuk channel ini gitu kan, untuk vlog, untuk channel, untuk program-program kita gitu segala macam. Jadinya untuk Tuhan lah semuanya gitu. Dan stay tune juga, nanti kita ada produk-produk juga yang keren menurut aku, motivation gitu kan, daripada kita beli kaos yang
pokoknya kayak aku mau bikin aksesoris sih. Kayak kaos tuh udah biasa ya aksesoris ya, kayak kita minum gitu kan, setiap hari pasti kita minum kan, terus tuh kita lihat tuh, oh ada ayat Alkitab gitu, kita Alkitab, terus ada wall dinding ya kan, segala macam, oh ini ada ayat Alkitab gitu kan. Misalnya kan kalau aku nih teman-teman ya, kalau aku kan aku sering di sini nih, jadi itu aku lagi tempat tidur nih gitu kan. Nah, jadinya itu aku sering misalnya hadap ke sini gitu kan, hadap ke depan. Jadi itu di wall dindingnya itu kita bikin wall art gitu kan, untuk mengingatkan kita kepada Tuhan. Karena manusia itu kan cepat lupa ya gitu. Jadinya aku hal-hal yang positif gitu kan, aku jual ke teman-teman, bukan itu sebenarnya ya apa namanya, untuk hal yang positif lah gitu kan ya, enggak hal yang negatif gitu. Aku selalu mungkin kalau misalnya influencer ataupun apa itu mungkin menjual hal negatif itu lebih menjual ya gitu kan, lebih untung gitu, tapi aku enggak gitu. Aku fokus untuk kita itu ada misalkan amanat agung, visi aku pribadi ya, yang dari Tuhan pastinya misalkan amanat agung, pastinya dalam unity gitu kan ya, dalam unity untuk share the gospel, travel around the world gitu kan, share the gospel around the world and travel around the world untuk fulfill and finish Great Commission in unity pastinya gitu kan, karena nggak bisa sendirian gitu kan. Nah, ini harus bersama-sama. Ini teman-teman yang mau pelayanan bareng aku juga bisa, boleh juga untuk DM aku misalnya, oh Diana aku mau pelayan nih gitu kan, aku nggak mau di gereja gitu kan, karena di gereja itu sibuk, ataupun misalnya aku nggak mau di gereja, aku mau pelayanan di tempat Diana aja program-programnya gitu, atau nggak apa-apa, nanti teman-teman DM aku aja. Kalau mau pelayanan paling kita tuh bahas Bible study bareng-bareng, tema-temanya apa, konsepnya apa gitu kan. Karena program-program aku kedepannya banyak banget ya kan, kayak itu tadi produk aku bilang, terus tuh kita mau bikin mini album juga gitu kan, kita mau bikin free ebook yang lain gitu. Jadinya benar-benar khusus untuk Tuhan, kita kasih semuanya, kita pol-polan ke Tuhan, berapi-api untuk Tuhan Yesus. Oke, to finish Great Commission. So Jesus is coming to our word. Oke, jadi Tuhan Yesus itu akan datang yang kedua kali untuk menjadi raja atas kita. Siapa tahu kita dipilih menjadi raja, memerintah bersama-sama Tuhan, menjadi ratu, memerintah bersama Tuhan. Karena Tuhan bilang apa di Alkitab? Ya kan, kau akan memerintah bersama-sama dengan aku, dan Tuhan Yesus juga adalah King of the Kings gitu kan, yang memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaan di bumi ini, di kerajaan di surga, dimanapun, yang penting ada Tuhan Yesus ya teman-teman ya gitu. Tuhan kita luar biasa intinya. Oke teman-teman, ini udah 43 menit ya. Padahal kepengennya setengah jam teman-teman tuh selesai, supaya teman-teman tuh gak bosan. Udah 43 menit aja. Oke, kita doa penutup ya teman-teman ya. Oke, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas rema yang daripadamu, berkat daripadamu, kami dapat berkumpul bersatu bersama-sama Tuhan Yesus, untuk memuji dan muliakan namamu. Bantulah kami untuk memiliki hati yang haus dan lapar akan Engkau. Dan biarlah kami bersatu bersama Tuhan untuk bisa menyelesaikan amanat agung Tuhan, sehingga jiwa-jiwa diselamatkan dan Engkau akan datang untuk mendirikan kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat segalanya Bapak, terima kasih buat segalanya Yesus. Bahkan mujizat juga terjadi Tuhan di saat Diana menyembah, walaupun tadi Diana itu dalam keadaan tidak baik Tuhan Yesus, dalam keadaan yang masuk angin di winter season ini Tuhan, tapi keluar Tuhan Yesus tadi semua angin dalam diri Diana, ini adalah mujizat yang terjadi dan nyata dan disaksikan oleh teman-teman Bible lovers, dan biasalah Tuhan, kuasa-Mu dan mujizat-Mu bukan hanya terjadi dalam hidup Diana, tapi teman-teman Bible lovers juga Tuhan Yesus, dan teman-teman yang percaya dan orang-orang kudus-Mu di luar sana Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, haleluya, puji Tuhan, amin. Oke teman-teman, see you tomorrow ya, jam 5 pagi, jangan lupa. See you.